Horas madihita. Martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah di batan namin na sumurong madok mauliate dohami di tikion alabuy hami marsaor dohot hatam uka ma roha doho pinggol nami lau tumangihon hatami pasu-pasu ma ganup hata na pinasahat ni naposom asa gabi pasu-pasu jalagugu di hami saluhutna di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Hamuak kadongan na nihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di tikion nunga sahat tita tuminggu eksaudi. Hata eksaudi on rosian bahasa Latin. Lapatan na tangihon ma. Jadi omma minggu parpudi adorak sosahat tuari Pentakosta. Di sido taingot ujuak kasisiani. Paimahon to di porbadia marhite hirim ni roha. Paimaho baga-baga ni Tuhani. Paimahon pasu-pasu ni Tuhan do nasida. Jadi di tikion naik tapahusor-husor ma sada pasu-pasu na umuli di bagasa bibiltay. Ima pasu-pasu na nilehon ni Tuhan tu bangsona mulai sesimusa. Jadi pasu-pasuon sahat tu sadarion hot dope alani tabuka mabibelta ta jahama sian 2 Musa biduonom ayat 22 sahat tu 27. Soknom mahatan itu hatta dihita alehu jahama di bagasan bahasa Indonesia. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sahat tusima trupu tadi tikion. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang coba kita bayangkan situasinya. Jadi ketika bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat. Laut Merah terbelah, manna turun dari langit, air keluar dari batu karang. Tapi perjalanan masih panjang. Padang gurun itu gersang, panas, penuh bahaya. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan memberikan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi Tuhan bukan hanya memberi hukum, bukan hanya memberi perintah, tapi juga berkat. Tuhan tahu umatnya butuh lebih dari sekedar aturan. Mereka butuh jaminan bahwa Tuhan bersama mereka. Mereka butuh tahu bahwa Tuhan itu peduli. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan tidak menyuruh Musa yang memberkati langsung. Tuhan memerintahkan agar Harun dan anak-anaknya, yaitu para imam, yang mengucapkan berkat ini. Kenapa? Karena Tuhan mau umatnya tahu bahwa berkat ini bukan datang dari manusia. Berkat ini datang dari Tuhan sendiri, tapi disampaikan melalui pelayan-pelayannya. Jadi sama seperti sampai hari ini, ketika pendeta, ada sintua, bahkan pelayan Tuhan, itu yang menyampaikan berkat, sumbernya tetap dari Tuhan. Jadi kekuatannya itu dari Tuhan, bukan dari si pemberi atau yang menyampaikan berkat. Sekarang mari kita perhatikan struktur berkat ini dengan seksama. Ada 3 bagian, dan setiap bagian itu semakin panjang. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah semakin bertambah. Jadi bagian yang pertama, didok, sai di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho. Di sini ada 2 kata penting, diberkati. Ya, dipasu-pasu, diramoti, dilindungi. Kata
memberkati atau kata dipasu-pasu, kalau di dalam bahasa Ibrani adalah barak. Artinya Tuhan memberikan kebaikan, memberikan kemakmuran, kesuksesan kepada kita. Bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Di sini ditunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan seluruh hidup kita. Saudara-saudari, kita orang Batak ini kan ya sering kita dengar dan kita suka bilang hamoraon, hasangapon, hagabeon. Ini berkat yang lengkap. Jadi ada berkat materi, ada berkat kehormatan, ada berkat keturunan. Nah, itulah yang Tuhan mau berikan. Tuhan itu tidak pelit. Tuhan mau memberkati kita secara menyeluruh. Tapi kalau kita perhatikan, setelah memberkati atau setelah dipasu-pasu, langsung ada kata melindungi. Kalau diramoti, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan samar, yang artinya menjaga, memelihara, mengawal. Ini sangat penting. Ini kalau saya berikan sebuah ilustrasi sederhana seperti ini. Kalau kita punya kebun yang subur, penuh dengan buah-buahan yang lebat ya, tapi tidak ada pagar, tidak ada yang jaga, apa yang terjadi? Ya, kambing tetangga bisa masuk, orang yang lewat bisa petik dengan sembarangan, maling juga bisa datang malam-malam. Ya, habis berkat itu kalau tidak dijaga. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan tidak hanya memberkati, tapi juga melindungi berkat itu. Tuhan menjaga kita dari bahaya, dari musuh, dari segala yang bisa merusak berkatnya di dalam hidup kita. Kalau di zaman sekarang ini, bahaya itu ada di mana-mana. Ada bahaya fisik, bisa kecelakaan, penyakit, bencana. Ada juga bahaya rohani. Ada pencobaan, ada godaan, bahkan ada ajaran sesat. Tapi Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Tuhan adalah pengawal kita yang tidak pernah tidur. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Didok, di pasodakku Jehovah mabuhina tuho, jala asi rohana midaho. Di sini sekarang berkatnya naik satu tingkat lagi. Tidak hanya soal perlindungan fisik, tapi soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Didok, di pasodakku Jehovah mabuhina tuho. Ini adalah bahasa kiasan yang sangat indah. Bayangkan ketika seorang raja yang duduk di tahta, kalau dia senang dengan kita, dia akan tersenyum. Wajahnya akan berseri-seri dengan melihat kita. Tapi kalau dia lagi marah, pasti dia akan memalingkan mukanya. Dia tidak akan mau melihat kita. Nah, Tuhan berjanji bahwa wajahnya akan bersinar kepada kita. Artinya, Tuhan tidak akan memalingkan muka kepada kita. Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan hadir dengan sukacita. Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi, ini seperti waktu kita pulang kampung. Dari jauh sudah kelihatan, ya, ada orang tua kita, ada tulang. Lalu kita berdiri di depan rumah. Begitu kita lihat datang, ya mukanya langsung berseri-seri, senyum lebar. Tentu ya langsung menyodorkan tangannya untuk salaman. Lalu berpelukan. Kita merasa diterima, merasa dikasihi. Itulah gambarannya bagaimana Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan hasilnya apa? Memberi engkau kasih karunia. Jadi kasih karunia, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut chen. Artinya pemberian yang tidak layak diterima. Jadi bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan penuh belas kasihan. Jadi kasih karunia Tuhan itu pemberian atau kita diberikan kepada kita orang yang tidak layak menerima. Saudara-saudari, ini kabar baik.
bahwa berkat Tuhan bukan tergantung pada prestasi kita. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita banyak perpuluhan, dan bukan karena kita sempurna. Tentu tidak. Berkat Tuhan itu karena kasih karunia-Nya. Jadi saya jadi teringat seorang bapak di kampung. Dia pernah cerita, dikatakan begini, Bapak, dulu waktu saya masih muda, saya jahat sekali, mabuk-mabukan, main judi, jarang ke gereja. Tapi aneh, usaha saya jalan terus, keluarga saya sehat-sehat. Saya bingung kok Tuhan masih baik sama saya. Nah, ya kira-kira seperti itulah kasih karunia. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru diberkati. Tuhan memberkati kita supaya kita berubah. Tuhan baik kepada kita supaya kita mengenal kebaikannya dan mau hidup bagi Dia. Bagian dapat tuluhon ini yang paling panjang didok pakko Jehovah ma buhina tuho jala di pasor ma dame tu todim. Kalau tadi menyinari dengan wajah, sekarang menghadapkan wajah. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya tersenyum dari jauh, tapi Tuhan mendekat. Dia menghadapkan. Tuhan berhadapan langsung dengan kita. Tuhan memberi perhatian penuh kepada kita. Jadi ini seperti waktu kita bicara dengan orang yang kita kasihi. Mungkin kita tidak bicara sambil main HP, sambil lihat TV, tapi sambil ngobrol sama orang lain. Tidak seperti itu. Tapi kita hadapkan wajah kita. Kita tatap matanya. Kita dengarkan dia dengan sepenuh hati. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan hasilnya adalah damai sejahtera atau shalom. Jadi kata shalom ini kaya sekali maknanya. Bukan hanya berarti tidak ada perang atau tidak ada masalah. Shalom artinya kelengkapan, keutuhan, kesejahteraan total. Artinya bahwa segala sesuatu ada pada tempatnya yang tepat. Hidup kita itu harmonis, seimbang, penuh kedamaian. Jadi ada damai dengan Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Kita sudah berdamai dengan Allah. Damai dengan sesama. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Lalu damai dengan diri sendiri. Tidak ada rasa bersalah yang menghantui, tidak ada kecemasan yang mencekik. Dan kita menerima diri kita sendiri apa adanya di dalam Kristus. Bahkan damai dengan alam. Kita hidup dengan bijaksana, tidak merusak ciptaan Tuhan, tapi justru kita bersahabat berdamai. Sangat enak bagaimana kalau kita bisa bersatu dengan alam. Saudara-saudari, shalom ini adalah puncak dari semua berkat. Kalau kita punya shalom, tentu kita punya segalanya. Saudara-saudari, sekarang pertanyaannya, bagaimana berkat indah ini bisa bekerja dalam hidup kita secara praktis? Jadi ini bukan hanya teori yang indah, tapi yang tidak ada gunanya. Ini adalah janji Tuhan yang nyata dan bisa kita alami hari ini juga. Yang pertama, bahwa berkat ini adalah identitas kita. Di ayat 27 tadi dikatakan, Ikosongonima apehonon nasida guarhu. Artinya, Jehovah, Tuhan Israel, asaau mamasu-masu nasida. Apehonon nasida guarhu artinya memberikan identitas. Sama seperti waktu kita dibaptis, kita diberi nama Kristen, kita menjadi milik Tuhan. Nama Tuhan ada pada kita. Ini penting sekali di zaman sekarang yang penuh dengan krisis identitas. Orang mencari identitas dari pekerjaan, dari harta, dari status sosial, dari jumlah followers di media sosial. Tapi semua itu bisa hilang. Kalau identitas kita yang sejati adalah kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah miliknya. Dan identitas ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Lalu dia menangis dan berkata, "Amang,
Saya sekarang tidak ada apa-apanya, saya malu. Lalu saya katakan, ibu masih punya segalanya. Ibu masih punya Tuhan yang memberkati dan melindungi ibu. Pekerjaan bisa hilang, tapi berkat Tuhan tidak pernah hilang. Lalu 6 bulan kemudian, ibu itu dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan dia bilang kepada saya, Amang, benar kata Amang waktu itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang kedua, berkat ini harus kita bagikan. Jadi Tuhan memberkati kita bukan untuk kita timbun sendiri. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Masih ingat Abraham? Tuhan memberkati Abraham dan berkata, engkau menjadi berkat. Jadi sama dengan kita diberkati untuk memberkati. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama, dengan membagikan berkat materi kita. Kalau Tuhan sudah memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, ya tentu kita janganlah pelit. Bagikan kepada yang membutuhkan. Ya mungkin memberikan persembahan, membantu sesama yang kesusahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui materi kita. Lalu ada sebuah cerita, jadi ada seorang pedagang di pasar yang setiap hari Minggu selalu tutup tokonya untuk beribadah. Teman-temannya bilang, kamu gak rugi, hari Minggu kan hari ramai, banyak pembeli. Tapi dia tetap konsisten. Dan anehnya, usahanya justru semakin maju. Dia bilang, saya percaya kalau saya hormati Tuhan dengan memberikan waktu untuk dia, Tuhan akan berkati saya lebih dari yang saya korbankan. Jadi itu bukan rumus ajaib ya, tapi itu adalah iman yang mengandalkan janji Tuhan. Yang kedua, dengan menjadi pembawa damai. Tuhan memberi kita shalom, maka kita harus membawa shalom kemanapun kita pergi. Ya kalau di kantor, jangan jadi sumber gosip atau sumber fitnah. Jadilah orang yang mendamaikan yang bertengkar. Mungkin kita di keluarga, jangan jadi pemicu pertengkaran. Jadilah orang yang membawa sejuk dan damai. Kalau di gereja, jangan jadi sumber perpecahan. Jadilah orang yang mempersatukan jemaat. Lalu yang ketiga, dengan mengucapkan berkat kepada orang lain. Mulutmu adalah alatmu. Gunakan untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Kalau bertemu orang, jangan mulai dengan keluhan dan umpatan. Mulai dengan salam, ya mungkin dengan menyampaikan doa berkat. Sama anak-anak, jangan hanya semprot atau dengan amarah, dengan kata-kata yang tidak pantas. Berkati mereka dengan kata-kata yang membangun. Mungkin sama suami dan istri, jangan hanya kritik dan cerca. Berkati pasanganmu dengan pujian dan penghargaan. Lalu berkat ini kita terima dengan iman. Berkat Tuhan sudah diberikan, sekarang tinggal kita terima dengan iman. Bagaimana caranya? Tentu dengan sangat sederhana saja. Pertama, percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau memberkati kita. Jangan ragu-ragu. Jangan merasa tidak layak sampai kita menolak berkat Tuhan. Ada orang yang selalu bilang, saya mah orang kecil, Tuhan tidak akan perhatikan saya. Itu tentu perkataan yang salah. Tuhan peduli bahkan pada burung pipit yang jatuh, ya. Apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Berkat dan ketaatan itu jalan bersama. Bukan berarti kita harus sempurna dulu baru diberkati. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau hidup menurut kehendak Allah, kehendak Tuhan, berkat itu akan mengalir dengan sendirinya. Kalau kita terus-terusan hidup dalam dosa, terus-terusan melawan Tuhan, ya berkatnya akan terhambat. Bukan karena Tuhan pelit, bukan. Tapi karena kita sendiri yang menutup saluran berkat itu. Lalu yang ketiga, bersyukur selalu. Ucap syukur adalah kunci untuk menerima lebih banyak berkat. Orang yang selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh, tidak pernah puas, dia tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi orang yang bersyukur dalam segala hal, dia akan melihat berkat Tuhan di mana-mana.
Saudara-saudari yang kekasih, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Jadi ada seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Pak, kenapa kalau kita berdoa sebelum makan, kita tutup mata?" Lalu sang ayah menjawab, "Supaya kita tidak terganggu, nak. Supaya kita fokus, berdoa kepada Tuhan, berkonsentrasi." Lalu anak itu diam sebentar, lalu bertanya lagi, "Tapi Pak, kenapa kalau Tuhan memberkati kita, kita harus buka mata lebar-lebar?" Sang ayah tersenyum. Nah, pertanyaan yang bagus. Karena Tuhan mau kita melihat berkat-Nya. Tuhan mau kita tidak melewatkan satupun berkebaikannya. Tuhan mau kita sadar bahwa setiap hari kita dikelilingi berkat-Nya. Saudara-saudari, hari ini Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Berkat yang diberikan oleh Harun di zaman dulu. Berkat yang sama yang kita terima hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Buka mata kita lebar-lebar. Lihat berkat Tuhan di sekitar kita, di keluarga kita yang masih utuh, di kesehatan yang masih diberikan, di pekerjaan yang masih ada, di persahabatan yang indah, di gereja yang mengasihi kita. Dan yang paling penting, di dalam Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat yang terbesar, pengampunan dosa, hidup yang kekal, jaminan surga. Mari kita hidup sebagai umat yang diberkati. Mari kita bagikan berkat ini kepada sesama. Mari kita menjadi saksi dari kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Tolonglah kami untuk hidup dalam berkat ini. Tolonglah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukalah mata kami untuk melihat kebaikan-Mu yang baru setiap pagi. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati gereja kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu yang kekal. Kami letakkan hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini untuk ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom.